Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dosi Yuda Priyanka, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan ada beberapa pertanyaan pro-observasi, yaitu untuk Bu Ika Minasari sebagai teman sejawat saya. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Pak Dosi. Ada beberapa pertanyaan Bu, ini yang akan saya tanyakan ke Ibu Ika. Yang pertama, tujuan dan harapan apa yang Ibu inginkan setelah melakukan sesi coaching hari ini? Tujuan dan harapan saya ingin mengajak anak-anak lebih mengenal keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya rumah adat. Oke, tujuan pembelajaran apa yang akan diajarkan nanti? Memahami keanekaragaman budaya, yaitu tadi khususnya rumah adat yang ada di Indonesia. Persiapan apa saja ini yang sudah Ibu lakukan? Untuk persiapannya, yang pertama kami akan mengenalkan beberapa rumah adat lewat beberapa gambar-gambar yang sudah ada di buku mereka. Kami juga akan memberikan beberapa gambar lewat video secara singkat apa saja rumah adat yang ada di Provinsi Indonesia. Adakah kesulitan untuk menyampaikan materi itu? Awalnya ada, karena tidak mungkin mereka melihat secara langsung rumah adat yang ada di Provinsi Indonesia. Jadi saya memfasilitasi mereka dengan beberapa gambar aja. Terus kemudian strategi apa yang nanti akan Ibu lakukan ya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu dalam mengatasi masalah yang tadi? Saya mengajak anak-anak untuk membuat kolase berupa rumah adat, tetapi juga dengan memanfaatkan beberapa bahan bekas yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka melihat gambar, kemudian mereka bisa meningkatkan kreativitas mereka dengan menggambar, kemudian melengkapi dan menggunakan kolase. Bisa diceritakan Bu secara singkat skenario apa yang nanti akan Ibu lakukan saat observasi tadi? Awalnya mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kemudian karena fokus saya itu untuk menarik minat anak dan kreativitas anak, jadi saya ajak mereka untuk langsung terjun. Jadi menyediakan bahannya apa, kemudian gambar apa, rumah adat apa yang akan mereka bikin. Kemudian mereka juga akan saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat kolase yang benar. Masih adakah kekurangan dari persiapan yang sudah Ibu lakukan? Sepertinya masih Pak, karena memang terkait dengan waktu dan kreativitas anak juga masih kurang. Kreativitasnya Ibu ya? Iya. Mulai kapan Ibu akan melengkapi kekurangan tersebut? Secepatnya Pak, mungkin ya kalau udah hari ini maksimal besok. Oke. Adakah orang yang dapat Ibu minta pertolongan untuk melengkapi kekurangan tersebut? Ada beberapa teman yang saya minta sumbangsih untuk pengalamannya, bagaimana cara memberikan materi ini agar anak-anak itu lebih berminat lagi, kemudian lebih meningkatkan kreativitasnya lagi. Ranah apa yang ingin Ibu kembangkan saat sesi observasi nanti? Kalau ranahnya tentang kreativitas anak kan, karena memang di sini anak-anak itu masih kurang masalah kreativitas anak, jadi minat sama kreativitas anak itu yang akan saya tekankan. Oke. Terima kasih Bu Ika atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan pro-observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat. Anak-anak, hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan yang pertama, kita akan melakukan kegiatan mengenal apa? Ya, ragam rumah kaitannya dengan ragam rumah adat yang ada di Nusantara. Kita akan tuangkan lewat apa? Kreativitas ya, mengenal ragam jenis teknik tempel. Ada apa saja? Dan aplikasi. Sudah siap alat-alatnya? Oke, kita mulai hari ini ya.
Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang bersentuhan. Gaya gesek dipengaruhi oleh pertama harus terdapat dua permukaan benda yang bersentuhan, kedua bersentuhan. Evaluasi hari ini ada dua pembelajaran yang kita pelajari. Yang pertama adalah tentang ragam karya seni tempel. Nah, coba sebutkan apa saja satu. Ada 4 jenis karya seni tempel yang juga kalian pahami. Kemudian gaya gesek yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya satu. Ya, rem sepeda dengan pelek sepeda. Yang kedua, ya, alas kaki dan lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dosi Yuda Priangga, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Di sebelah saya rekan sejawat saya yaitu Ibu Ika Nimasari, dan di sebelahnya ada Bapak PP kita yaitu Pak Aris Kurniawan. Untuk kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan langsung kepada rekan sejawat saya. Selamat pagi Bu Ika. Apa tujuan atau harapan Ibu setelah melakukan proses uji ini? Tujuan saya setelah melakukan kegiatan itu, saya ingin pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak itu lebih menyenangkan. Kemudian juga bisa selama ini sepertinya masih belum saya lakukan. Terus bagaimana perasaan hari ini setelah Ibu bisa melakukan tahapan pra-observasi dan observasi? Bagaimana perasaannya? Perasaan saya, rasa ingin tahu saya lebih tinggi sih yang pertama. Kemudian saya melihat antusias anak-anak sepertinya berbeda dengan biasanya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Terus apakah tahap yang pernah kita bicarakan, tahapan observasi yang sudah pernah kita bicarakan kemarin, apa sudah sesuai pada saat Ibu melaksanakan observasi di dalam kelas kemarin? Sepertinya masih ada beberapa pada sih yang belum sesuai, karena pada dasarnya saya masih dalam tahap belajar, jadi ada beberapa tahapan yang terlewat. Apakah tujuan pembelajaran dalam MPP yang sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan pada proses observasi? Jadi tujuannya itu tercapai nggak? Kalau untuk tujuan pembelajarannya, menurut saya sudah tercapai. Hanya saja minatnya aja yang masih kurang. Terus apa yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan dan kira-kira harus dipertahankan dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin, yang menurut saya sudah baik dan harus saya lakukan adalah mengajak anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi kita ini hanya sebagai fasilitator saja. Jadi anak-anak dilibatkan dalam pembelajaran. Menurut Ibu Ika sendiri, apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan? Karena kemarin itu ada beberapa hal yang terlewatkan, salah satunya adalah media. Sepertinya media gambar yang saya berikan kepada anak-anak itu masih kurang menarik. Jadi itu mungkin yang membuat minat anak-anak itu kurang. Terus strategi atau cara apa, misalnya apa yang nantinya akan Ibu Ika lakukan ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut? Dari pengalaman yang kemarin Pak Dosi, jadi langkah yang ingin saya lakukan agar menarik minat anak-anak, merubah media yang saya berikan. Mungkin lewat media-media yang bergerak, atau dengan melibatkan anak-anak
partisipasi aktif ke depan untuk memberikan contoh pada teman-temannya, mungkin itu yang akan saya lakukan. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan kekurangan tersebut dan butuh berapa lama target itu bisa tercapai? Untuk rencana yang akan saya lakukan kurang lebih antara 1 minggu maksimal. Kemudian kami harapkan dalam 1 minggu ini ada perubahan yang lebih baik. Siapakah yang bisa membantu Ibu untuk menjadi inspirasi lah selama ini dalam melaksanakan ini? Sementara Pak Dosi, karena di sekolah kita ini ada 2 DGP yang perlu saya garuni pengetahuannya, kemudian saya dari bagaimana cara mengajak minat anak-anak, membuat anak-anak itu belajar lebih menyenangkan. Juga ada rekan satu rombongan ini yang juga bisa membantu saya. Dari kegiatan awal kemarin sampai saat ini, kira-kira ada nggak yang masih mengganjal di hatinya Ibu Ika yang mungkin mau disampaikan? Ada Bapak, karena ini di tiap kelas itu kita memiliki banyak siswa, sehingga ada beberapa karakter siswa yang jika saya menerapkan kegiatan itu masih kurang banyak. Tetapi mungkin kalau di persentase hanya 10-15% saja, saya ingin minta ilmu terkait bagaimana cara mengatasi. Terima kasih Bu Ika atas jawaban dari pertanyaan ini. Pak Ali sudah terima kasih sudah mendampingi kita. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan untuk masalah observasi. Saya akhiri sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.